Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan salam hangat kepada para tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Amin Ho, saya dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Mahkota Telkom Unggul di Medan. Dalam video untuk kerja berikut akan saya sajikan proses pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Adapun dalam manajemen keuangan, mahasiswa belajar tentang ruang lingkup manajemen keuangan perusahaan. Mahasiswa juga perlu memahami proses laporan keuangan, manajemen pendanaan jangka pendek dan juga jangka panjang untuk perusahaan, juga nilai waktu dari uang. Mahasiswa juga belajar tentang struktur dan biaya modal perusahaan, penganggaran modal, aplikasi-aplikasi penganggaran modal, proyeksi laporan keuangan ke depan, kemudian juga belajar tentang analisis laporan keuangan, memahami suku bunga yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suku bunga, dan aksi-aksi korporasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mahasiswa pahami tentang ruang lingkup manajemen keuangan, paham tentang nilai waktu dari uang, kemudian struktur dan biaya modal perusahaan, kemudian paham tentang suku bunga dan aksi-aksi korporasi. Berikut adalah video unjuk kerja dalam salah satu pertemuan, salah satu bab manajemen keuangan yang berlangsung di dalam kelas. Terima kasih. Ya, selamat pagi para mahasiswa. Ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-12 ya, bab 12 sebenarnya. Ya, bab 12. Pertemuan ketiga dilaksanakan setelah UTS kan. Ya. Kemudian sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ya, doa dimulai. Ya, doa selesai. Nah, kemudian sebelum kita mulai bab 12, sebelumnya kan aplikasi penganggaran modal. Dari aplikasi penganggaran modal kira-kira masih ada nggak yang kurang jelas? Dari tugasnya, semua bisa? Nah, dari suku bunga yang agak rendah, NPV-nya bisa dapat agak tinggi, ya, sehingga kalau suku bunga rendah, peluang untuk investasi menjadi lebih besar karena dari penganggaran modal NPV-nya bisa lebih tinggi gitu loh, ya, lebih menguntungkan kalau sumber dana itu biaya dananya rendah, dalam arti suku bunga rendah, ya, itu yang bab 11 sebelumnya. Nah, tapi sebelum ini kira-kira hari ini kehadiran bagaimana? Ya, Mariani hadir, ya, Cynthia hadir, ya, Ariska hadir, di lewat, ya, oke, kemudian Sesika, ya, TPK, Christian, Nurul, ya, ini semua kehadiran baik ya, oke. Lalu kita mulai aja bab 12. Hari ini kita bahas tentang perkiraan keuangan perusahaan di waktu mendatang. Prinsipnya begini, setiap periode setelah itu buku, tentu periode ke depan kita harus persiapkan kira-kira apa yang perlu kita cadangkan. Dalam hal yang paling utama itu adalah sumber dana. Maksudnya begini, kalau periode yang akan datang dari ekspektasi kita penjualan akan meningkat, itu tidak mengartikan bahwasannya semua akan berjalan baik. Kenapa? Penjualan meningkat, tidak semua penjualan dibayar dengan tunai. Sebagian penjualan kan kita, ya. Kemudian untuk mendukung penjualan yang meningkat, kita juga harus ada persediaan yang cukup. Berarti persediaan juga meningkat. Nah, peningkatan persediaan, peningkatan piutang, yang dananya dari mana begitu. Ya, jadi situ yang kadang banyak usaha yang begitu penjualan meningkat ketemu masalah. Kenapa? Karena sumber dana itu tidak dipersiapkan untuk mendukung peningkatan piutang dan persediaan. Itu masih yang sederhana yang dua itu. Ya. Jadi kita perlu membuat satu perkiraan keuangan perusahaan
di waktu meningkat dalam arti satu periode ke depan, itu yang paling umum. Nah, kalau seandainya kita bisa proyeksikan 1 tahun, oke. Tapi kalau seandainya kita proyeksikan 6 bulan pun tidak apa-apa. Tapi umumnya kalau bisa 1 tahun. Cuma dalam contoh kita buat sederhana 6 bulan. Ya, ini kan teori itu kan penyederhanaan. Jadi teori itu harus kita mengerti karena di praktek tidak sesederhana yang di teori. Tetapi kalau teori kita mengerti, tentu di praktek kita sudah mudah karena kita sudah ada punya pemahaman dasarnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini menyangkut perkiraan keuangan itu, kita kan harus tahu laporan keuangan itu. Laporan keuangan biasanya kan ada laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian neraca, ya itu yang paling penting intinya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari perkiraan ini, kita lihat perencanaan keuangan itu penting untuk menjaga likuiditas dalam arti begini. Tidak boleh penjualan meningkat tapi tidak bisa gajian. Karena uang tunainya nggak cukup. Itu harus dicegah. Karena ada peningkatan aset, tentu harus ada sumber dana. Jadi kalau terpakai untuk peningkatan aset, tentu saja nggak cukup. Itu sangat menurunkan motivasi para karyawan untuk bekerja dengan giat. Jadi harus disiapkan sumber dana dalam arti fasilitas bank. Salah satu fasilitas bank adalah ada yang disebut pinjaman rekening koran, ya ada yang pakai istilah lain, tapi dalam arti suatu perjanjian pinjaman sudah ditandatangani dengan bank untuk biasanya 1 tahun untuk batas katakanlah 500 juta atau 1 miliar, itu batas sampai batas itu diizinkan untuk ditarik kapan diperlukan. Nah, itu biasa disebut plafon. Jadi perjanjian seperti ini rekening koran plafon katakan 1 miliar, tapi kan kapan saja perlu bisa ditarik sampai sebesar 1 miliar. Pada saat pakai dibayar bunga, pada saat tidak pakai tidak dibayar bunga. Tetapi tentu ada biaya provisi, yaitu bank menyiapkan sejumlah dana itu kapan kita perlu, tapi kita harus membayar biaya provisi, artinya membayar biaya untuk menyediakan kapan diperlukan. Paham ya, seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak biaya provisi dibayarkan biaya, biasanya 0,5% sampai 1% dari plafonnya. Itu kan jadi biaya juga kan. Jadi jangan sampai terlalu besar disediakan. Jangan juga sampai terlalu kecil nanti tidak cukup. Jadi supaya bisa tahu, maka kita buat proyeksi keuangan ke depan, itu maksudnya. Itulah tujuan bab hari ini. Ya, oke. Kemudian membantu mengantisipasi kebutuhan pendanaan yang tadi itu. Kemudian kalau memang perlu membeli mesin baru, ya apakah pakai leasing atau pakai pinjaman hipotek, ya tidak ada masalah. Ya, yang penting kita sudah tahu kalau ke depan harus tambah produksi, mesin tidak cukup, tambah mesin, sumber dana untuk mesin itu ya harus disiapkan. Ya, jadi itu tujuannya. Lalu kenapa harus demikian? Karena pertumbuhan penjualan tidak selalu diikuti ketersediaan kas. Karena penjualan meningkat, justru yang meningkat pertama itu piutang. Dan untuk mendukung penjualan itu perlu persediaan. Jadi persediaan dan piutang itu butuh pendanaan. Ya, dan itu kas kita jangan sampai terpakai. Itu semua gitu. Jadi kita harus ada sumber dana untuk itu. Nah, kemudian kita lanjut. Laporan keuangan proyeksi. Nah, di sini pertama itu kita harus buat laporan proyeksi untuk laba rugi. Lalu kemudian setelah ada perencanaan tentang laporan laba rugi, kita proyeksikan. Tentunya pertama target penjualan. Kalau untuk target penjualan berapa, nanti baru berikutnya apa saja yang kita perlu persiapkan untuk mendukung penjualan tersebut. Setelah ada laporan laba rugi yang kita proyeksikan, nanti kita proyeksikan juga anggaran kas. Jadi anggaran kas atau arus kas proyeksi itu kita siapkan, ya. Baru setelah itu kita siapkan untuk neraca. Jadi laporan laba rugi proyeksi itu yang paling utama, ya paling utama. Lalu anggaran kas proyeksi, baru selanjutnya neraca proyeksi. Jadi tujuan kita adakan perencanaan itu ke depan atau kita katakan proyeksi ke depan supaya kita bisa tahu ya kira-kira nanti bisa dapat rata tambahan berapa gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah memastikan kebutuhan dana. Jangan sampai begitu penjualan meningkat, piutang meningkat, tapi belum bisa ditagih, perlu membayar utang dagang, perlu membayar gaji, uang tidak cukup, itu sangat
Karena salah satu faktor kalau kekurangan dana, kalau ada modal yang dipakai dari pinjaman hutang, kalau hutang kupon bunganya jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu, itu kan bisa digugat balik. Jadi itu resiko besar bagi perusahaan. Jadi harus pastikan dana tersedia, dalam arti perusahaan dalam keadaan liquid. Paham ya, seperti itu. Jadi sumber dana harus disiapkan. Nah, kemudian kita lanjut. Langkah-langkah penyusunan. Pertama, proyeksi penjualan. Jadi kita ke depan itu, satu periode ke depan, penjualan kita targetnya berapa. Nah, itu harus kita persiapkan dulu. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu kira-kira nanti penjualan yang kita targetkan sekian, bagaimana memproduksinya? Apakah kapasitasnya sekarang cukup? Kan begitu. Ya. Nah, kalau nggak cukup, apakah perlu tambah mesin? Nah, itu juga harus kita pikirkan. Kemudian bahan baku, kemudian biaya-biaya lainnya harus kita siapkan itu di rencana produksi. Dari sini baru kita, dari proyeksi penjualan, rencana produksi, kita nanti buat proyeksi laba rugi. Ya, jadi dari sini buat proyeksi laba rugi. Kemudian setelah ada laporan laba rugi, baru kita bisa buat anggaran kas. Kan kalau laporan laba rugi dalam arti mencakup penjualan. Penjualan timbul piutang begitu, ya. Jadi dari setiap waktu itu piutang kan bisa ada penagihan, ya. Jadi itu susun semua ke dalam anggaran kas. Laba tidak sama dengan kas, karena setiap penjualan dia timbul piutang belum tentu ditagih kan, belum tentu tepat waktu ditagih. Tetapi laba sudah dicatat kan, karena kan akuntansi kita sistem football kan, begitu terjadi penjualan langsung kita input ke dalam sistem akuntansi. Laba berapa kan sudah diakui gitu loh, tetapi kas belum tentu tersedia, ya, karena timbul bisa membentuk piutang. Nah, ada anggaran kas, anggaran pendukung lainnya, misalnya tadi ada tambah mesin atau ada ganti mesin, perbaikan, nah itu nanti anggaran yang kita perlukan lainnya itu masuk ke anggaran kas. Nah, kemudian kalau ini sudah ada neraca sebelumnya, kalau ini kan proyeksi ya, ini yang ke kanan ini kan ke proyeksi, tapi yang ini sudah yang sebenarnya. Jadi kalau kita proyeksikan di Desember, laporan keuangan Desember kan sudah ada, ya. Jadi di situ neraca di sini adalah neraca sebelumnya adalah nyata yang benar-benar sudah terjadi, ya. Sedangkan ini ke depan adalah yang kita proyeksikan. Lalu sebelum kita lanjut sampai di sini, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, untuk proyeksi laporan keuangan ke depan, itu apakah muka laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu? Nah, ini laporan laba rugi. Ini harus disiapkan dahulu. Kenapa kan begitu? Ya, memang harus. Karena segala sesuatu di dalam perusahaan itu mulainya uang masuk itu kan dari penjualan. Penjualan ada di baris pertama laporan laba rugi. Jadi kalau ada penjualan baru diperlukan yang lain. Kalau tidak ada penjualan, tidak ada perencanaan. Untuk apa kita merencanakan yang lain kan? Jadi harus ada penjualan yang kita ekspektasi ke depan, satu periode ke depan. Dengan adanya penjualan yang kita ekspektasi, baru timbul yang lain. Ya, artinya bagaimana memproduksinya, berapa banyak bahan bakunya, berapa banyak tenaga kerjanya, kan begitu. Ya, nah biayanya berapa? Kan ada cost of goods sold, ya, harga pokok penjualan. Nah itu semua harus kita siapkan, dan itu disiapkan untuk membuat suatu proyeksi laporan laba rugi. Jadi memang laporan laba rugi itu mutlak yang dibuat pertama. Ya, oke. Paham kira-kira? Pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Bisa? Ya, bisa. Tentang proyeksi neraca, apakah ada kaitannya pada penjualan? Untuk neraca yang akan datang, dia sangat berkaitan dengan penjualan. Karena penjualan ini akan mengubah yang lainnya. Kalau penjualan bagus, berarti kan produksi harus memadai. Untuk proyeksi memadai, perlu bahan baku, fasilitas, kemudian tenaga kerja. Nah, kemudian dari situ tentunya kita baru bisa dapat proyeksi dari laba rugi, laporan laba ruginya. Dari sini kita buat arus kasnya. Ya.
Jadi arus kas ini yang nantinya gabung dengan proyeksi laba rugi masuk bersamaan dengan neraca sebelumnya. Artinya neraca sebelumnya ini gabung dengan proyeksi laba rugi, proyeksi anggaran kas, baru mendapat proyeksi neraca. Jadi proyeksi neraca ini bisa lebih tepat tentunya kalau kita proyeksi penjualannya lebih sesuai. Artinya kalau kita proyeksi penjualan sekian, kenyataannya mendekati, nah berarti proyeksi neraca kita lebih pas. Jadi target penjualan dengan realisasinya tentunya kita harapkan mendekati lah paling tidak. Makanya jangan target. Ya target terlalu tinggi, target nggak tercapai, ya jadinya berbeda dengan yang kita siapkan. Termasuk pendanaan yang kita siapkan. Ya, jadi itu nggak boleh target. Kalau terlalu rendah penjualan kita tiba-tiba penjualan benar-benar tinggi, kita jadi kewalahan kan. Mungkin produksinya jadi tidak sempat gitu. Jadi kan kehilangan penjualan kan sayang. Padahal itu kalau kita lihat dengan baik kita bisa meningkatkan nilai pada perusahaan kita. Jadi tetap ada hubungannya. Bisa terima, ya. Nah inilah gambaran tentang yang proyeksi ini. Lalu untuk proyeksi penjualan kita misalkan yang kita ada dua produk P dan Q. Kemudian kita targetkan penjualan 1000 unit P, 2000 unit Q. Dengan harga jual 30.000 per unit untuk P, 35.000 per unit untuk Q. Ya, jadi kalau kita perkirakan penjualan kita, nah itu seperti inilah. Jadinya 30.000 produk P, 1000 unit P, dapatnya hasil penjualan 30 juta. Ini sebenarnya dalam teks yang materi yang dibagikan itu ada di halaman ya. Di sini ada di halaman 3 ya, atas ya, halaman 3 atas di materi kita. Jadi di sini penjualan dari P 30 juta, penjualan dari Q jadi 70 juta, nah 35.000 kan. Jadi total 100 juta ini penjualan kita. Ya, oke. Lalu untuk penjualan 1000 unit itu kita harus tahu jadwal produksi dan laba ya. Dan kemudian untuk antisipasi tersebut kita harus perkirakan juga persediaan, kemudian unit yang akan dijual dan periode tersebut, kemudian persediaan akhir yang kita inginkan. Artinya sekarang tutup buku nih periode yang sudah selesai, yang saya Desember. Tapi stok P masih ada, stok Q masih ada, ya. Nah itu nanti di contoh itu di bawahnya di halaman 3 kan ada produk P jumlah unit di sebelumnya kan 85 unit, 180 yang Q, ya, yang tabel yang di bawah, ya. Jadi di situ berarti kan persediaan sebelumnya ada, ya. Dan kemudian setelah jual 1000 unit P, jual 2000 unit Q, kemudian setelah selesai periode yang akan datang, kita targetkan di gudang itu berapa gitu loh. Karena kan nggak boleh, persediaan nggak boleh nol. Begitu orang perlu harus ada kan, jadi tidak boleh nol. Nah kita targetkan berapa? Dalam hal ini kita ada targetnya 100 unit produk P, 200 unit produk Q. Inilah nanti target setelah satu periode masih ada persediaan seperti itu. Kemudian, nah 85 unit ini kan sebelumnya, 180 unit ini juga sebelumnya. Jadi biaya produksi sebelumnya 16.000, 20.000, total persediaan awal itu berarti 4.960.000. Ya, tapi nanti setelah jalan satu periode ke depan kita ingin persediaan seperti ini 100 dan 200 unit. Ya. Lalu jumlah produksi. Kalau kita jual yang mau kita jual 1000 unit, persediaan akhir 100 kan berarti 1100. 1100 kurangi persediaan awal yang sudah ada kan 85. Jadi kan tinggal 1015. Yang Q juga demikian, 2000 unit yang target kita jual, 200 unit yang persediaan di akhir, tapi sekarang persediaan ada 180, berarti kita perlu produksi 2020. Ya, oke. Nah, kemudian biaya produksinya bagaimana? Nah, kita proyeksikan ada kenaikan karena inflasi itu kan hal yang biasa, ya. Jadi bahan baku 10.000 untuk P, 12.000 untuk Q, upah 5.000 untuk P, 6.000 untuk Q, biaya rutin 3.000 untuk P, 4.000 untuk Q. Jadi biaya produksi yang tadinya 16.000 untuk P sekarang meningkat jadi 18.000. Kalau Q tadinya 20.000 sekarang jadi 22.000 untuk periode berikut, ya. Oke. Nah, lalu di sini biaya produksi keseluruhan tadi kan yang mau kita produksikan 1.050 untuk P, 2.020 untuk Q. Biaya produksi 18.000, ini 22.000 yang Q. Jadi biaya keseluruhan untuk P 18 juta lebih, yang Q 44 juta lebih, jumlahkan ini 62.710.000. Ini biaya produksinya, ya, untuk P dan Q. Ya. Nah, kemudian
Kalau laba rugi sudah siap, kita perlu anggaran kas, dan kemudian setelah anggaran kas terwujud, baru kita gabungkan neraca yang lama dengan laporan laba rugi yang kita proyeksikan dengan anggaran kas, kita akan siapkan neraca proyeksinya seperti itu. Itu gambarannya. Nah, kemudian ini kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau anggaran kas itu ada di halaman 5 ya, halaman 5. Jadi penerimaan kas di halaman 6 kan kita praktekkan penjualan. Jadi penjualan itu 1000 unit, 30 juta untuk P, kemudian 70 juta untuk Q, kan total tadi 100 juta. Jadi kita bagi ke per bulan. Kalau ini proyeksi kita 6 bulan ya, untuk penyederhanaan kita buat 6 bulan. Jadi kita anggap penjualannya Januari sampai Juni seperti ini, sehingga jumlahnya total 100 juta. Lalu biaya penerimaan kasnya dari penjualan yang kita proyeksikan bagi 6 bulan itu ada di tabel yang berikutnya. Kemudian ada pengeluarannya di halaman 6 bawah ya. Nah, kemudian biaya produksi bulanannya, prinsipnya produksi itu kita anggap merata setiap bulan ya. Jadi 1015 unit P itu bagi rata, 2020 unit Q bagi rata 6 bulan. Karena kalau dari manajemen operasional yang paling efisien itu memang level production, artinya produksi yang merata setiap bulan. Ya, itu yang paling efisien biayanya, itu biaya produksi. Nah, kemudian dari sini kita dapat ringkasan pembayarannya untuk bulanan di halaman 7 ya. Kemudian halaman 8 kan kita ada arus kas masuk, arus kas keluar, sehingga pemakaian fasilitas PEM itu ada di halaman 8 ya, di tabel 815 ya. Nah, kemudian di sini kita harus hubungkan dengan neraca perusahaan periode yang sudah selesai, sudah terjadi. Jadi kalau tadi Desember, contohnya seperti inilah. Ini periode T, dikatakan tutup buku di Desember yang baru lalu. Ya. Jadi neraca ini ada kasnya. Kita ada asumsi bahwa kas itu tetap ada 5 juta. Ya, setiap periode 5 juta. Ya. Jadi di sini surat berharga keuangan ada 3.200.000. Ini diasumsikan tidak berubah. Nah, piutang ini tentunya sesuaikan dengan penjualan. Persediaan juga yang tadi ya, persediaan akhir. Ini kan persediaan yang tadi 85 unit dengan 185 ya tadi, yang P dan Q yang ada ya, yang 16.000 biaya produksi dengan 20.000 biaya produksinya. Karena ini kan periode yang sudah lewat ya, yang sudah terjadi. Nah, ini persediaannya 4 juta lebih dari P dan Q yang tersedia. Jadi aset lancar keseluruhan 22 juta lebih, pabrik dan peralatan 27 juta. Tapi di proyeksi kita tadi ada asumsi 8 juta beli peralatan tambahan dan 10 juta di Juni ya, di Februari dan Juni. Jadi itu harus kita tambahkan nanti. Jadi aset yang ada di periode yang sudah terjadi 50 juta 500. Utang dagangnya kan 4 juta 500. Dianggap pinjaman waktu itu nggak ada, artinya nggak terpakai pinjaman bank ya. Pada akhir periode ya, tengahnya bisa aja terpakai ya. Oke, lalu hutang jangka panjangnya 15 juta, ini dianggap tidak berubah. Saham umum 10 juta 500, anggap tidak ada perubahan, nggak ada IPO ya. Dan kemudian laba ditahan ini tentu berubah, karena apa? Karena kan ada laba rugi di proyeksi yang akan datang ya. Oke. Nah, kemudian prinsipnya yang neraca sebelumnya dengan analisa laba rugi yang kita proyeksikan dengan anggaran kas yang kita proyeksikan mendapat neraca yang kita proyeksikan, itu prinsipnya ya. Oke. Lalu akhir yang kita dapat kasnya dijaga minimum dari arus kas yang tadi itu tetap dijaga minimum ada 5 juta. Surat berharga keuangan dianggap tidak berubah ya. Kemudian piutang ini timbul dari arus kas tadi. Jadi kalau kita lihat tadi di sebelumnya, kita lihat di sebelumnya kita ada data ya dari penjualan ya. Jadi penjualan yang ada itu di halaman belakang ya. Itu kan penjualannya ada di atas. Nantinya itu akan 80%-nya tadi di bulan berikut. Jadi 20 juta itu 80%-nya 16 juta ya, itu di piutangnya di sini. Ya, oke. Nah, pabrik dan peralatan. Pabrik dan peralatan kan tadinya di neraca sebelumnya itu kan 27.740, benar kan? Ya, tapi asumsi kita ada 8 juta di Februari beli peralatan tambahan, ada 10 juta di Juni, jadi tambah 18 juta. 27.740 ditambah 18 juta, ya hasilnya menjadi 45.740. Ya,
tambahan peralatan. Jadi pabrik dan peralatan. Penyusutan kita abaikan untuk memudahkan pemahaman, ya, untuk memudahkan penjelasan. Ya, ya namanya pun kuliah teori disederhanakan. Lalu ini kewajiban hutang dagang tadi timbul dari laporan kas itu, kemudian pinjaman dari laporan kas terakhir itu kan pinjamannya 5.884 ya, itu ada di halaman 8 ya untuk yang pinjaman dari bank. Hutang jangka panjangnya dianggap nggak berubah, saham umum tidak berubah, tapi laba ditahan itu dapat dari hasil proyeksi ya. Jadi kalau kita lihat di halaman 9 ya, di halaman 9 sebelumnya kan 20.500.000, tapi dengan adanya penjualan target penjualan baru ada laba itu ditambahkan jadinya laba ditahan berubah menjadi 39.024.000. Nah ini aset keseluruhannya berubah jadi 76 juta ya. Oke. Lalu nah jadi di sini penjelasan masing-masing posnya itu ya seperti tadi 5 juta minimum, kemudian surat berharga tidak berubah, kemudian piutangnya tadi dari penjualan bulan Juni yang proyeksi kita tahun bulan terakhir 20 juta itu 80%-nya kan jadi piutang ya. Persediaan akhir ya tadi itu 100 unit P, 200 unit Q ya, itu nilainya 6.200.000. Jadi kalau pabrik dan peralatan tadi sudah ya, yang 8 juta sama 10 juta tambahan. Jadi ini hutang dagangnya tadi juga dari daftar tadi ada, kemudian pinjaman bank ada, hutang jangka panjang tetap ya, saham umum tetap, laba ditahan perubahan yang tadi ya. Jadi dari aset dari neraca yang tadi itu saya tampilkan kembali, inilah neraca proyeksi yang terakhir, paham ya, seperti itu ya. Nah kemudian kesimpulan perencanaan keuangan ini membantu untuk antisipasi kebutuhan dana sehingga kita bisa siapkan pinjaman bank itu itulah fungsi bank ya. Oke, kemudian pertumbuhan aset harus didukung dengan pendanaan yang memadai, baru laporan proyeksi itu menjadi dasar kita untuk mengambil keputusan. Salah satunya kita buat perjanjian dengan bank, totalnya berapa, contoh ya, itu keputusan yang harus dari informasi, artinya dapat informasi dari proyeksi kita. Kira-kira paham? Ya, untuk bab 12. Nanti bab berikut bab 13 kita bahas tentang rasio dari laporan keuangan ya, tapi internal. Kalau eksternal kan dari sisi investasi, itu kan mata kuliahnya nanti di semester 3 mata kuliah investasi itu kita nilai rasio dari luar perusahaan. Tapi yang bab 13 nanti kita bahas rasio itu dari laporan keuangan untuk internal. Paham ya? Seperti itu. Ya. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Terima kasih. Kita jumpa Rabu depan. Ya, oke. Terima kasih.